Dongeng Bahasa Indonesia. Pangeran Bersin. Suatu ketika, seorang raja dan ratu mengadakan pesta megah untuk menghormati pembaptisan putra mereka yang baru saja lahir, Pangeran Rolandor. Perjamuan diadakan di aula besar kastil dan terdiri dari berbagai macam makanan, mulai dari sup, kue, punch, dan tentu saja favorit semuanya, kue tar stroberi. Sang ratu, seperti nyonya rumah yang baik, telah mengawasi jalannya acara dan mencatat dengan sedikit kecemasan bahwa tidak ada orang di sisi kanan aula yang disajikan kue tart stroberi. Pada saat itu, kepala juru masak tampak agak pucat dan khawatir, menerobos kerumunan dan berbisik di telinganya. Yang mulia, kue tart stroberi sudah habis. Sang ratu menjadi pucat. Apakah ada banyak kue yang lainnya? Iya, yang mulia. Ya sudah, kalau begitu sajikan saja sekaligus. Si juru masak mundur dan ratu menyibukkan diri. Setelah beberapa menit, tiba-tiba sebuah suara menggelegar. Di mana kau taruh potongan kue tart stroberiku? Terkejut, semua orang berbalik dan menemukan peri tua bernama Malfolia berdiri di sana. Lengannya ditaruh di pinggang, menatap tajam pada piring iklernya. Sang ratu bergegas. Aku sangat menyesal, Nyonya Malfolia, tapi kue tart stroberinya sudah habis. Maksudmu, kau hanya membuat kue tart stroberi untuk teman-teman pribadimu? Kami akan mengirimkan beberapa sekaligus. Tart stroberi yang dipanggang dengan tangan ratu sendiri untuk teman-teman tersayang. Tapi bagiku, peri tua dan berbeda hanya disajikan sebuah ikler dan roti biasa saja. Aku telah merasa sangat dihina oleh kalian semua. Tidak. Kalian harus membayar mahal untuk apa yang kalian lakukan padaku. Aku mengutuk bahwa setiap kali pangeran bersin, maka sesuatu akan berubah sampai... Dan pada saat itu, angin utara bertiup dengan kencang melalui jendela aula yang terbuka dan membawa kalimat terakhir Malfolia. Malfolia kemudian menjentikan jarinya dan menghilang di depan mata orang-orang. Sebuah tangisan bayi terdengar, dan raja juga ratu bergegas dengan panik menuju ke putra kecil mereka yang berbaring di tempat tidurnya di platform yang ditinggikan di kepala aula. Wajah sang pangeran berubah, dan tiba-tiba dia mengeluarkan bersin yang mengerikan. Dan yang lebih mengerikan, peramal pengadilan berubah menjadi jam 8 hari. Penjaga, ambil jam itu dan gantung di sakristi katedral. Ada gumaman di kerumunan ketika dua penjaga datang dan membawa jam itu pergi. Suasana perjamuan itu pun menjadi muram. Kemudian, raja dan ratu memanggil Dr. Pil, tabib istana. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah pangeran bersin, dokter? Pangeran harus dilindungi dari faktor-faktor penyebab bersin seperti angin, masuk angin, dan merica. Biarkan pangeran tinggal di ruangan khusus di mana tidak ada yang diizinkan sampai orang itu diperiksa tubuhnya dan mengenakan pakaian anti kuman. Jika yang mulia memiliki kastil di pegunungan, biarkan pangeran dibawa ke sana demi udara yang segar. Ada menara di Gunung Emas. Itu tempat yang bagus sekali. Jadi, sesuai kesepakatan, pangeran segera dipindahkan ke menara. Tahun-tahun berlalu. Tidak ada yang bisa mematahkan mantra Malfolia karena petunjuk kehancurannya telah terbawa oleh angin. Dan sayangnya lagi, Malfolia sendiri pun juga telah menghilang. Pangeran tumbuh menjadi seorang anak kecil yang tampan. Guru yang ulung mengajarinya sejarah, musik,
menggambar, menari, dan semua hal lain yang harus diketahui oleh seorang pangeran. Tapi dalam kehidupan nyata, dia hampir tidak tahu apa-apa. Rekannya yang paling setia selama bertahun-tahun kesepian ini adalah seekor pudel bernama Poldo, yang bisa berbicara dengan sangat baik. Tidak pernah terlihat hewan yang lebih ramah, bijaksana, dan juga sangat berbakti. Suatu hari, tepat sebelum ulang tahun ke-21 pangeran, meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan, pangeran bersin sebanyak 3 kali. Pada saat bersin pertama, semua anjing di kerajaan kecuali Poldo berubah menjadi kucing, dan semua kucing menjadi anjing. Meski tidak serius, perubahan itu pasti aneh dan bertentangan dengan alam. Semua kucing keluar menggonggong pada orang-orang dan mengejar mereka di jalan, sementara anjing di sisi lain tetap tinggal di dapur di bawah kompor dan mengawasi tikus yang ada di dapur. Untuk menarik perhatian pemiliknya, anjing-anjing itu juga terus mengeong dan mendengkur. Saat bersin kedua, semua pria tua berusia di atas 70 tahun berubah menjadi pohon elm. Pada transformasi mendadak ini, orang-orang yang ada di dekatnya merasa tersentak. Saat bersin ketiga, semua orang yang ada dalam gambar di museum seni menjadi hidup. Para faun, satir, nimfa, senator Romawi, selebriti yang sudah lama meninggal, dan tokoh sejarah yang kebingungan mengedipkan mata. Ya ampun, apa yang aku lakukan di dalam gambar ini? Aku merasa sesak di sini. Terserah kalian semua, tetapi aku akan keluar dari sini. Hei, yang terakhir keluar dari foto-foto ini adalah hewan lambat. Kemudian mereka semua melayang keluar dari gambar. Penjaga kerajaan yang malang dan bingung berusaha keras untuk menangkap mereka dari berlarian di sekitar museum. Sementara itu, pangeran merasa tidak senang. Sungguh penderitaan. Aku tidak bisa membayangkan terkurung di menara ini selama sisa hidupku. Meskipun berani, dia berbaring di sofa dan menangis dalam kesedihan. Tiba-tiba, Poldo muncul. Kenapa kau menangis, hai pangeran? Karena takdirku. Aku pikir bahwa aku mungkin harus menghabiskan seluruh hariku di menara ini dan tidak pernah bisa melihat dunia lagi. Poldo terdiam beberapa menit. Pangeranku, jangan putus asa. Pernahkah kau berpikir untuk berkonsultasi dengan majikan lamaku, raksasa kutub utara? Karena angin utara tinggal bersamanya. Raksasa itu memiliki peti besar di istananya, penuh dengan rahasia yang telah didengar angin. Dan mungkin kunci mantra Malviola ada di sana. Jika kau bisa memberiku mantel hangat dan 4 sepatu bot untukku, aku akan pergi ke raksasa dan bertanya padanya. Apa kau sungguh akan melakukan itu untukku? Aku akan sangat berterima kasih jika kau dapat menemukan solusi untuk semua ini. Poldo mengangguk senang. Jadi keesokan harinya, penjahit kerajaan membuatkan Poldo mantel yang bagus dan 4 sepatu bot yang juga bagus. Poldo sekarang mengenakan pakaian hangat ini, mengucapkan selamat tinggal dan berlari ke utara sampai pangeran yang dapat melihat dari menara tingginya di setiap sudut kerajaan melihatnya menghilang di atas bukit. Tidak peduli dengan makhluk berbahaya, Poldo melintasi hutan gelap dan menyeberangi lautan beku dengan perkasa dan berhenti hanya ketika dia datang ke istana raksasa. Saat dia memasukinya, dia menemukan raksasa itu seorang pria yang tinggi, kuat, berambut kuning, dan mengenakan mahkota es dengan mantel yang besar yang terbuat dari beberapa kain putih yang lembut, duduk di atas balok es batu yang sangat besar. Pembantunya adalah para gas. Mereka paling baik digambarkan sebagai makhluk aneh, bayangan yang bergerak cepat ke sana kemari, dan orang-orang istananya adalah angin puyuh dan badai. Selamat datang, Poldo. Apa yang membawamu kemari? Aku mencari kata-kata peri Malvolia yang terbawa angin timur laut saat pembaptisan Pangeran Rolandor. Jika aku mempunyainya, kau boleh mengambilnya. Hantu-hantu, tolong antarkan dia ke peti rahasia.
Kedua gas itu membawa peti itu. Peti itu terbuat dari batu dan bertepi berlian es. Di dalamnya tersimpan semua misteri yang telah didengar angin, seperti rahasia, pengakuan, sumpah, tawariang, dan kata-kata yang sederhana. Dan benar saja, di sudut peti itu tergeletak sisa mantra Malfolia. Sederet kata-kata kecil, kuno, berdebu yang melayang di udara. Kata-kata itu berbunyi sampai dia menemukan seseorang yang cukup berani untuk menikah dengannya. Mengapa pernikahan harus menjadi solusi sepanjang waktu? Kenapa tidak bisa sampai dia menemukan seseorang yang setia seperti aku misalnya? Poldo hafal kata-katanya. Terima kasih banyak, Tuan. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih kembali. Poldo meninggalkan istana dan bergegas pulang. Ketika dia datang ke istana raja, dia berlari menggonggong dengan gembira langsung ke kamar pribadi raja, di mana dia melihat orang tua yang sangat cemas. Oh, Poldo, kemarilah anak bayiku. Katakan padaku, apakah kau sudah menemukan kalimat terakhirnya? Ref. Ya, ratuku, mantra itu akan berakhir saat pangeran menikah. Lega dan gembira, raja dan ratu berterima kasih kepada Poldo dengan memeluknya dengan erat. Mereka kemudian mencari seorang putri cantik untuk menikah dengan putra mereka. Akan tetapi, semua putri yang ada merasa takut menikahi pangeran, dan karenanya mereka semua menolak permintaan itu. Dan itu membuat pasangan kerajaan merasa kecewa. Akhirnya, satu-satunya putri yang tersisa adalah seorang putri yang terbaring di bawah mantra. Seorang peri yang sedang marah mengubah rambut coklatnya menjadi biru cerah dan telah memberinya hidung yang panjang. Hanya karena sang putri tidak mau memperhatikannya karena dia sibuk mengagumi dirinya sendiri di dalam cermin. Maafkan aku tidak bermaksud menghinamu. Baiklah, aku akan memaafkanmu. Kau akan terbebas dari kutukan ini saat salah satu orang yang kau cintai akan terbebas dari kutukannya. Selamat tinggal. Gadis yang tidak bahagia ini adalah satu-satunya putri yang bersedia menerima Pangeran Rolandor yang malang. Pasangan kerajaan tidak punya pilihan selain setuju. Segera hari pernikahan pun tiba. Pangeran tampak sangat tampan dan mengantar pengantin wanita ke altar. Dan persis ketika upacara pernikahan sudah setengah selesai, Pangeran memiliki kecenderungan kuat untuk bersin. Dia berusaha keras untuk mengontrol, tapi tetap sia-sia. Saat Pangeran bersin, ada guntur, dan semua orang melihat sekeliling untuk melihat apa yang akan terjadi. Efek bersin itu aneh sekali, karena terjadi tepat pada saat Pangeran hampir saja menikah. Kucing menjadi anjing lagi, dan anjing menjadi kucing lagi. Pohon el menjadi tuan-tuan tua, jam 8 hari menjadi peramal pengadilan, senator Romawi yang malang, faun, peri, satir, selebriti, dan tokoh sejarah kembali ke foto mereka. Dan pengantin wanita sekali lagi menjadi dirinya yang manis dan cantik seperti yang dikatakan oleh peri. Karena kekasihnya, sang pangeran telah bebas dari kutukannya, maka itu berarti dia juga terbebas dari kutukannya. Lega dan bahagia, semua orang melanjutkan upacara dan pasangan itu pun akhirnya menikah. Poldo tentu saja adalah tamu kehormatan, karena ia telah membuktikan kebenaran pepatah lama bahwa teman yang membantu adalah teman yang sejati.